Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam bahasa Indonesia. Apa kabar semua siswa ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat belajarnya. Kali ini kita akan belajar mengenai materi teks berita, khususnya mengenai bagaimana menentukan unsur-unsur teks berita. Tetapi alangkah baiknya sebelum mempelajari materi ini, kalian berdoa terlebih dahulu. Semoga melalui materi ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, kembali ke materi kita pada hari ini, yaitu menentukan unsur-unsur teks berita. Tentu kalian sering mendengar atau melihat teks berita. Berita yang kalian dengar atau kalian lihat itu bermacam-macam. Dan untuk lebih memahami apa itu teks berita, apa saja unsur-unsurnya, dan bagaimana cara menentukan unsur-unsur teks berita, alangkah baiknya kalian simak penjelasan berikut ini. Teks berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Ciri-ciri teks berita yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, berita bersifat faktual. Artinya, berita harus berdasarkan fakta atau benar. Jadi, berita yang diberitakan atau kejadian yang diberitakan oleh seorang wartawan atau jurnalis itu harus berdasarkan fakta. Kedua, berita bersifat aktual. Artinya, berita yang diberitakan berita yang terkini atau yang sifatnya baru atau yang hangat-hangat terjadi, bukan berita yang sudah lama terjadi. Ketiga, berita bersifat objektif. Artinya, berita yang diberitakan tidak memihak kepada siapapun atau berita yang diberitakan itu apa adanya oleh seorang wartawan. Keempat, berita bersifat fungsional. Artinya, selain bersifat sebagai informasi, juga bersifat sebagai pengetahuan. Artinya, berita itu ketika dibaca atau didengar oleh orang lain bermanfaat bagi mereka. Kemudian, anak-anak ibu yang sayangi, teks berita dapat disampaikan melalui yang pertama, berita dapat disampaikan melalui media cetak. Artinya disampaikan melalui tulisan. Contohnya antara lain seperti di koran dan di buku. Kedua, teks berita dapat disampaikan melalui media elektronik. Artinya, berita dapat disampaikan secara lisan. Contohnya antara lain bisa melalui televisi dan bisa melalui radio. Sehingga teks berita dapat kamu dengar karena melalui media elektronik, bisa televisi atau radio, dan berita bisa dilihat, bisa melalui koran, buku, dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada apa itu atau apa saja unsur-unsur teks berita. Perlu kalian ketahui, berita yang baik adalah berita yang mempunyai unsur-unsur berita yang lengkap. Unsur-unsur berita disebut juga sebagai pembangun berita. Artinya, kalau tidak ada unsur-unsur berita, maka berita tidak akan ada. Unsur-unsur berita biasanya dikenal dengan beberapa istilah seperti 5W plus 1H atau dengan istilah adik Simba. Apa itu 5W plus 1H?
yaitu pertama what atau apa, kedua who atau siapa, ketiga where atau di mana, keempat when atau kapan, kelima why atau mengapa, dan keenam how atau bagaimana. Nah, kita masuk pada adik Simba. Apa itu adik Simba? A, apa, dan yang kedua di mana, yang ketiga kapan, keempat siapa, kelima M mengapa, dan yang keenam bagaimana. Sekarang kita masuk pada penjelasan unsur 5W plus 1H. Unsur yang pertama adalah what atau apa. Unsur ini menanyakan informasi tentang peristiwa atau kejadian apa yang sedang terjadi. Yang kedua, unsur who atau siapa. Unsur ini menanyakan informasi tentang siapa yang mengalami peristiwa atau siapa yang mengalami kejadian tersebut, atau juga siapa yang diberitakan dalam berita tersebut. Dalam unsur siapa dapat berupa manusia atau orang, dapat berupa binatang ataupun tumbuhan ataupun benda-benda yang lain, tergantung yang diberitakan dalam berita tersebut. Lanjut, unsur ketiga adalah where atau di mana. Unsur ini menanyakan informasi tentang tempat atau lokasi kejadian, ya. Tempat atau lokasi kejadian. Jadi kejadian di dalam berita itu di mana? Ya, tempat kejadiannya atau peristiwanya di mana diberitakan di dalam berita itu. Yang keempat adalah unsur when atau kapan. Menanyakan informasi tentang waktu terjadinya peristiwa atau kejadian. Jadi peristiwa tersebut, kejadian tersebut di dalam berita itu kapan terjadinya, ya, hari apa, jam berapa, tanggal berapa, tergantung penjelasan kapan di dalam berita itu diberitakan. Unsur yang kelima adalah why atau mengapa. Ini menanyakan informasi tentang alasan atau penyebab atau sebab akibat terjadinya peristiwa atau kejadian. Jadi unsur mengapa ini menanyakan tentang mengapa peristiwa itu terjadi. Ya, mengapa kejadian itu terjadi, sebabnya apa kejadian itu terjadi di dalam berita yang diberitakan tersebut. Dan yang terakhir adalah unsur how atau bagaimana. Unsur ini menanyakan informasi tentang proses bagaimana peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Jadi di dalam how atau bagaimana ini menanyakan tentang proses bagaimana sehingga peristiwa di dalam berita itu terjadi. Atau proses bagaimana sehingga kejadian di dalam berita yang diberitakan itu terjadi. Nah, anak-anak ibu, supaya kalian lebih memahami lagi, silahkan kalian lihat contoh teks berita berikut ini. Ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal.
Antrian belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Ya. Coba kalian lihat unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam contoh teks berita tersebut. Ya. Adapun unsur-unsur teks berita yang terdapat di dalam teks berita yang Ibu bacakan tadi adalah: pertama, peristiwa apa yang terjadi. Peristiwanya adalah tentang padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua, unsur siapa yang mengalami peristiwa itu. Yang mengalami ini adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Ketiga, di mana terjadinya peristiwa itu terjadi? Terjadi di pelabuhan penyeberangan Merak. Keempat, kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran pada hari Sabtu tanggal 15 bulan 11. Kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Dan keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu sehingga bisa terjadi? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Demikian anak-anak Ibu yang bisa Ibu sampaikan pada materi kita kali ini. Semoga penjelasan Ibu pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.